Selamat pagi anak-anak. Pagi. Yang tidak masuk hari ini siapa ya? Satria. Satria kemana? Ada yang tahu? Sakit semua. Sakit semua. Oke, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini dipimpin berdoa. Altesa dipimpin berdoa. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Kita doakan bersama-sama teman kalian yang hari ini tidak masuk biar segera sembuh, kemudian segera bisa beraktivitas kembali untuk belajar bersama kita. Sebelum saya mulai pembelajaran pada hari ini, kemarin sudah materi sebelumnya kalian sudah belajar tentang pembagian zaman. Bagian zaman kan ada beberapa zaman kemarin. Di pembagian zaman itu ada masing-masing ciri-cirinya tiap zaman. Nah, kemudian juga masing-masing zaman itu muncul makhluk hidup. Nah, kemudian ada ciri-ciri khususnya. Kemudian sampai akhirnya makhluk hidup itu apa saja toh? Manusia, hewan, tumbuhan. Nah, di mana di pembagian zaman itu mulai muncul manusia, hewan dan tumbuhan. Sampai sekarang. Nah, jadi salah satunya kita sebagai manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, perkembangan kehidupan manusia itu selalu bersinggungan dengan yang namanya alam. Menggunakan atau memanfaatkan air, tanah, dan udara untuk kehidupan kita. Sebelum memulai materi, saya bertanya dulu ke kalian. Ada yang rumahnya atau tempat tinggalnya di dekat sungai? Tunjuk jari. Ravano, Regan. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 6. Di antara yang rumahnya di dekat sungai, Ravano, coba ceritakan kondisi sungai di sekitar tempat tinggalmu. Kalau hujan Agak tinggi. Oke, agak tinggi. Pernah banjir? Nggak Tahu. Regan, sungai di sekitarmu seperti apa, Gan? Banyak sampahnya. Ya. Terus siapa lagi tadi? Ferlin. Sungainya jernih atau ada berwarnanya? Butek ya, berwarna. Warnanya coklat, kayak coffee mate. Kadang juga kayak stroberi merah. Bahkan ada yang warnanya hitam. Kenapa kok bisa berwarna? Nah, itu salah satu perilaku kita sebagai manusia dalam memanfaatkan alam. Ternyata tanpa kita sadari, baik sengaja maupun tidak sengaja, dalam memanfaatkan alam itu kita ada yang menggunakannya secara bijak maupun tidak. Akan saya tayangkan gambar dan video terkait perilaku kita sehari-hari dalam memanfaatkan alam. Kelihatan dari belakang nggak itu? Nah, yang bawah itu sungai yang alirannya masih jernih. Jadi kalau kalian di tepi sungai melihat sampai dasar itu kelihatan. Bahkan kadang pergerakan ikannya itu huri-huri kelihatan. Kalau yang atas itu sudah bercampur rasa coffee mate gitu. Sudah ada pencemaran di situ. Ferlin, sungainya seperti itu, Lin. Yang sekarang kita temui di sekitar kita, sungai itu sudah berwarna coklat. Kadang warnanya merah, kadang warnanya hitam. Kalau ini apa itu? Apa, Pak? Polusi udara. Kalau kita yang tinggalnya di Solo ini kan tidak terlalu merasakan polusi udara ya. Kalau yang di Jakarta, polusi udaranya bisa sampai seperti itu. Pencemaran udaranya. Jadi kayak
suasana daerah atau wilayah yang berkabut. Kira-kira sehat nggak itu? Kenapa kok nggak sehat? Kebanyakan emisi. Ya, karena polusi udara itu di dalamnya kan banyak zat-zat berbahaya. Yang kalau kita hirup itu pasti mendatangkan dampak kesehatan bagi kita. Terus kalau ini, gambar apa itu? Ini gambar tanah. Tanah yang di situ ada sampah-sampahnya. Selain itu ada tumpahan minyak atau oli di situ. Di gambar ini salah satu wujud dari pencemaran tanah. Apakah tanah yang seperti ini tanah yang subur? Tidak. Kesuburan tanah lama-lama akan hilang kalau di atasnya ada bahan-bahan seperti itu. Nah. Sekarang kalian amati video berikut ini. Merupakan penyelenggaraan. Dalam video ini, kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan yang terdiri dari pencemaran kulit, pencemaran udara, dan pencemaran air. Namun, sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan upload video terbaru dari channel ini. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya yang hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup yang dibiarkan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi tempatnya, yaitu reuse, recycle, dan repair, terbukti dapat meminimalisir pencemaran. Pencemaran udara. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Pencemaran udara dapat berupa pencemaran udara primer, yang pencemaran yang disebabkan langsung oleh sumber pencemar seperti peningkatan kadar karbon dioksida oleh aktivitas pembangunan. Dan pencemaran udara sekunder, yakni pencemaran yang terjadi disebabkan oleh reaksi antara substansi pencemar udara yang terjadi di atmosfer, seperti pembentukan. Dampak dari pencemaran tanah dapat berupa hilangnya kesuburan tanah, meracuni air tanah, hilangnya keseimbangan ekosistem, dan masih banyak dampak negatif lainnya. Upaya penanggulangan pencemaran manfaat bagi Anda. Oke, berarti hari ini kita nanti belajar tentang pencemaran lingkungan. Yang di dalamnya tadi ada pencemaran apa saja? Air, tanah, udara. Apa pentingnya kita mempelajari materi hari ini? Jadi tujuan kita mempelajari materi hari ini yaitu kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tujuan pembelajaran. Setelah Saya dapat memahami konsep dalam pencemaran lingkungan, air, tanah, udara.
Dua, menganalisa faktor penyebab dan dampak pencemaran lingkungan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya di masyarakat. Ya, jadi setelah mempelajari materi hari ini, nanti harapannya kalian tuh bisa punya pemahaman konsep dasar. Apa itu pencemaran lingkungan? Macamnya apa saja. Kemudian menganalisa faktor penyebabnya. Yang namanya pencemaran lingkungan itu kan tidak serta-merta langsung ada. Pasti ada faktor penyebabnya. Salah satunya ya tingkah laku, perilaku kita sebagai manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan di sekitar kalian itu kalau kalian lihat, tiga-tiganya ini ada semua. Ya, pencemaran air tadi yang tinggalnya di dekat sungai pasti ada. Pencemaran tanah, ada mungkin di lingkungan tempat tinggal kalian tanah kosong, tanah lapang. Ya, pasti di situ ada sampahnya. Ya, karena perilaku manusia, kadang kita di depan rumahnya sudah ada tempat sampah itu. Ya, tapi pilih buang ke tanahnya orang lain. Yang ketiga itu pencemaran udara. Pencemaran udara tadi penyebabnya ada dari apa saja tadi, Raivan? Udara, asap motor, kendaraan motor, terus asap pabrik, terus orang bakar-bakar sampah. Bakar-bakar sampah, kalau sampahnya itu dibakar di atas tanah, itu dua pencemaran yang terjadi berarti. Udara dan tanah. Karena ketika bakar sampah di atas tanah yang subur, otomatis tanahnya kan jadi panas. Padahal di dalam tanah itu ada organisme-organisme yang untuk menyuburkan tanah. Salah satunya cacing. Ketika tanahnya dipanaskan, cacingnya hidup atau mati? Mati. Paling enggak dia pindah ke tempat, cari tempat yang lain yang enggak panas. Nah. Oke, untuk hari ini kita nanti berdiskusi kelompok. Ya, jadi nanti ada permasalahan yang saya bagikan. Nanti tiap kelompok ada masalah masing-masing. Masalahnya itu ada di kehidupan sehari-hari yang kita temui. Silakan nanti berdiskusi kelompok untuk menganalisa penyebabnya, faktor penyebab dari permasalahan itu, juga dampaknya bagi kehidupan kita. Ya. Terhadap kehidupan ekonomi apa, sosial apa, budaya apa. Terhadap kehidupan sosial berarti kehidupan kita di masyarakat. Ya, misalnya sungai yang tadinya jernih, kemudian airnya bisa dimanfaatkan untuk air minum, untuk mandi dan sebagainya, sekarang airnya kotor, banyak sampahnya. Terus tadi rasanya coffee mate. Ya. Kalau diminum, digunakan untuk mandi, ya terjadi gatal-gatal nanti, penyakit kulit dan sebagainya. Nah, berarti dari kehidupan sosial masyarakatnya berubah. Nah, dari segi ekonomi, sungai itu biasanya yang banyak ikannya, ketika di situ pencemarannya tinggi, ikannya pada mati. Terus pindah ke sungai yang lain misalnya. Nah, itu nanti kalian analisa. Jadi nanti ada dua tugas masing-masing kelompok. Satu nanti mengerjakan lembar kerja diskusi seperti biasanya. Yang kedua, dari lembar kerja hasil diskusi itu nanti ditulis lagi, disalin menjadi infografis. Nanti saya bagikan per kelompok kertas karton. Kelompoknya saya bagi secara acak. Jadi biar adil, pakai aplikasi online. Oke, itu kelompoknya sudah ada. Tim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti duduknya seperti biasanya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelompok 1, Raffi Bagus, Marvel, Zakaria, sama Bintang Wahyu. Kelompok 2, Alifa, Ilham Bintang, Regan, Kaila. Kelompok 3, hitung sampai 10. Terus merokok itu pencemaran udara. Ya iyalah. Kan tadi keterangannya kalau apapun kamu membakar apapun. 1,
Dua. 10. Kakinya L. Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nanti silakan dibagi pengerjaannya ya, siapa yang mengerjakan di sini, siapa yang nulis di karton. Ya. 25 menit. Yang sudah silakan langsung dikerjakan. Siapa ngisi di sini, siapa nulis di sini dibagi sendiri. Diskusinya sampai jam 11.35. Oke. Iya ini. Ini tulis di sini. Nah, terus ini nanti judulnya ini, judul di sini besar. Nah, judulnya ini. Enggak, ininya toh, judulnya toh kan ditulis ini, judul itu loh. Nah, terus nanti kan dapat ini jenis pencemarannya apa, nanti tulis ini. Nah, boleh dihias pakai kotaan, pakai lingkaran. Ini ditulis, judul kasusnya ditulis di sini. Terus di lembar kartonnya ini judulnya juga ditulis. Nah, terserah. Mau terus nanti kan pertanyaannya dari sini ditaruh di sini, jenisnya apa, pencemarannya apa, lokasinya di mana. Boleh dihiasi pakai lingkaran, kotak, terserah. Mereka masyarakatnya harus berganti dengan air bersih yang dibeli. Itu berarti ada pembiasaan yang berubah. Nah, budaya itu kan begitu. Contoh yang lain misalnya dulu pas sebelum pandemi kemana-mana kan orang-orang bebas saja nggak pakai apapun. Nah, ketika pandemi pembiasaannya berubah, harus pakai masker. Pulang kemana pun harus hand sanitizer. Berarti ada kebiasaan yang berubah. Nah, makanya kan harus ada yang kerjakan di sini, harus ada yang di sini. Boleh. Itu pertanyaan nanti mau dikotai, dilingkari. Faktor ekonomi itu berarti faktor yang hubungannya dengan misalnya mata pencaharian seseorang, pekerjaan seseorang. Ini apa? Kasusnya limbah pabrik di sungai, ya kan? Kaitannya faktor ekonomi. Misalnya dia Ini berarti minus 1. Kurangannya ke 1. kayak gitu loh. Nah, misalnya kan ini kan pinjam pulpennya. Judulnya apa ki? Ini judulnya. Mau seperti ini terserah kartonnya. Nah, terus nanti misalnya yang pertama itu kan jenis pencemaran, jenisnya apa. Nah, nanti boleh dilingkari, boleh dikotai. Nah, terus lokasinya di mana. Terus yang nomor 2 itu penyebabnya apa, nomor 3 dampaknya apa. Terus nggak masuk. Oke. Aspek sosial itu hubungannya dengan kehidupan di masyarakat. Dengan adanya polusi, mengeluh sakit napas.
jenis kasusnya. Jenis pencemarannya itu termasuk pencemaran apa itu? Sungai. Nah, nggak ada pencemaran sungai, pencemaran Pencemaran air. Nah, motor itu ketika ada aturan dari pemerintah yang pas dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, kira-kira ada nggak bis-bis sama truk-truk yang buang asap sembarangan itu? Kan nggak ada. Tapi ketika aturan itu tidak diberlakukan maksimal, akhirnya ya mereka seenaknya aja. Nah, berarti yang tidak tertulis di situ salah satunya kan aturan. Lagi. Oke, untuk diskusi kelompoknya selesai. Nah, sekarang silakan maju ke depan. Kelompok 3. Kelompok 3 maju ke depan. Dibaca semua anggota kelompoknya maju. Kartonnya di bawah. Nggak apa-apa. Maju. Ya. Terus nanti kalau ada kelompok yang permasalahannya sama, kelompok 3 kalau jawabannya ada yang kurang bisa ditambahkan. Ya, perkenalan dulu. 1. Pencemaran tanah. A. Pencemaran tanah. Apa jenis pencemaran yang terjadi dalam kasus ini? Pencemaran tanah. B. Di mana lokasi kejadian? Di wilayah pertanian. 2. Identifikasi penyebab utama akar masalah dari pencemaran ini. Contoh, apakah karena kurangnya kesadaran regulasi yang lemah? Oke, terima kasih. Silakan duduk untuk kelompok 3, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok yang sama dengan kelompok 3. Apa tadi permasalahannya? Pencemaran tanah. Oh, kelompok 6 berarti. Kelompok 6 ada tambahan untuk kelompok 3. Sini tuh 7, Pak. 7. Oh ya, kelompok 7. Nah, yang sama. Permasalahannya sama. Ada yang mau ditambahkan? Enggak, Pak. Enggak? Oke. Sekarang kelompok kelompok 5. Silakan masuk ke depan kelompok 5. Kelompok 5 berarti Fazrul, Revano, Diva. Ya. Berempat maju semua. Ini Pak, apa jenis pencemaran? Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, kami dari kelompok 5 ingin yang beranggotakan Diva, Azrul, Vano, Bayu. 2. Analisis penyebab mengapa. Identifikasi penyebab utama akar masalah dari pencemaran ini. Contoh, apakah karena kurangnya kesadaran regulasi yang lemah atau faktor ekonomi? Jelaskan dengan detail. Karena ribuan pabrik membuang limbah cairnya langsung ke sungai tanpa pengolahan yang memadai. 3. Analisis dampak terhadap siapa. Jelaskan dampak pencemaran ini terhadap aspek sosial. Contoh, bagaimana interaksi masyarakat berubah. Apakah ada masalah kesehatan yang muncul atau karena banyak anak-anak menderita penyakit kulit. B. Jelaskan dampak pencemaran ini terhadap aspek ekonomi. Contoh, apakah ada kerugian finansial, bagaimana mata pencaharian warga terdampak. Ikan-ikan di sungai hampir punah, menghilangkan mata pencaharian utama para nelayan tradisional. C. Jelaskan dampak pencemaran ini terhadap aspek budaya. Contoh, apakah ada tradisi atau kebiasaan yang
terganggu akibat pencemaran ini. Ada masyarakat yang tinggal di batasan sungai tidak bisa lagi menggunakan air untuk mandi atau mencuci. Sekian dari kami kelompok. Oke, Oke guys, sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Persoalan yang sama berarti ada di kelompok 4. Ada tambahan untuk kelompok 5. Sudah? Sama? Benar sama? Oke. Oke, untuk hari ini ya. Untuk hari ini kita sudah diskusi kelompok untuk terkait pencemaran lingkungan. Jadi pencemaran lingkungan itu ada berapa contohnya tadi? 3 apa saja? Air, tanah, udara. Nah, ini pencemaran yang sering kita temui di kehidupan sekitar kita. Contohnya yang pencemaran air, kasus apa tadi? Yang pencemaran air kasus apa? Limbah pabrik di sungai. Terus ada lagi tumpukan sampah di pesisir pantai. Ya. Kelompok 8. Terus kelompok 4 sama 5. Terus yang kaitannya dengan udara. Permasalahan apa itu? Polusi udara di perkotaan. Ya. Tanah, yang berkaitan dengan tanah, apa tadi, Altisa? Kasus permasalahannya di kelompokmu tadi? Pencemaran tanah di wilayah pertanian. Ya. Itu sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Ya. Dari yang tadi limbah pabrik di sungai. Apakah hanya di perkotaan, apakah hanya di Jakarta dan sebagainya? Tidak. Di tempat tinggal kita, di sekitar kita, sungai pun juga tercemar limbah pabrik. Yang polusi udara apakah hanya ada di Jakarta saja? Tidak. Di Solo pun juga ada. Karena di Solo juga ada kendaraan bermotor, ada pabrik, ada orang bakar-bakar sampah. Kemudian pencemaran tanah ya, di wilayah pertanian. Apakah yang tercemar itu hanya di wilayah pertanian? Tidak. Setiap orang yang membuang sampah dimanapun di atas tanah itu mencemari tanah. Jadi hari ini kita sudah belajar apa saja tadi? Yang pertama terkait pencemaran lingkungan, ya, jenis-jenisnya apa saja. Yang kedua, kita bisa menganalisa penyebabnya dari studi permasalahan yang kalian kerjakan kelompok. Yang ketiga, selain penyebab apalagi tadi? Dampaknya. Ya. Dampaknya itu ada aspek sosial, aspek ekonomi, aspek budaya. Ya. Dan ternyata itu juga kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Kelompoknya untuk materi berikutnya masih sama. Kalau yang hari ini kita baru membahas penyebab dan dampak, nah, nanti pertemuan berikutnya berarti besok ya, hari Senin, ya. Hari Senin nanti dipersiapkan, ya, dipersiapkan ide atau solusi terkait masalah yang kalian bahas hari ini. Pencemaran tanah itu nanti kamu punya solusi apa terkait itu. Selain itu juga rencana aksinya. Ya. Oke, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Altesa dipimpin berdoa untuk menutup pembelajaran. Yang kerasa. Oke. Dikumpulkan lembar kerjanya. Permasalahan lembar kerja sama kartonnya.